Dalam laporan keuangan sektor publik, apa saja sih yang akan kita bicarakan? Yang pertama, terkait dengan alasan mengapa organisasi sektor publik itu butuh namanya laporan keuangan. Yang kedua, pihak-pihak pemakainya. Lalu yang ketiga, terkait apa sih bedanya antara laporan keuangan dengan pelaporan. Dan yang terakhir, itu terkait dengan bentuk-bentuk laporan keuangan. Oke, yang pertama, mengapa organisasi sektor publik ini butuh suatu laporan keuangan? Nah, ini penyebabnya karena adanya tuntutan dari publik mengenai informasi alokasi dana. Jadi gini, jika teman-teman masih ingat, waktu beberapa minggu yang lalu saya telah menjelaskan bahwa yang namanya organisasi sektor publik itu organisasi yang bertujuan tidak mencari laba, dan sumber dananya ini bisa diperoleh dari satu, masyarakat yang memberikan dana lewat donasi kepada pihak organisasi sektor publik atau dapat memberikan sumbangan. Yang kedua, untuk dana tersebut bisa juga dari organisasi sektor publik diperoleh saat adanya penerimaan dari pajak. Jadi, dana-dana yang tadi telah diambil atau telah diterima dari pihak publik atau pihak masyarakat maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di sini wajib dilaporkan dan diberikan informasi terkait dengan alokasi dana atau penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan program dan aktivitas di organisasi tersebut. Nah, selain itu, organisasi sektor publik ini juga memberikan laporan keuangannya sebagai bentuk dari informasi yang akan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Nah, untuk pihak internal di sini adalah pihak dari manajemen organisasi sektor publik ini sendiri. Jadi, kalau dicontohkan seperti universitas ketika membutuhkan suatu dana dari pihak sponsor untuk menjalankan suatu kegiatan, tentunya ketika pihak sponsor memberikan dana ataupun barang yang diberikan oleh pihak sponsor kepada pihak universitas, tentunya pihak manajemen dari universitas tersebut wajib memberikan informasi. Oh, kalau ini barang sudah digunakan barang ini untuk keperluan bazar, atau misalnya ketika dana ini diterima dari pihak sponsor, berarti dana ini digunakan buat apa saja. Misal digunakan untuk membeli perlengkapan alat musik atau perlengkapan terkait dengan kebutuhan panggung. Nah, berarti ini jelas, informasinya jelas, alokasi dananya jelas, sehingga pihak publik pun yang memberikan uang tersebut merasa atau menjadi bukti, laporan keuangan ini menjadi bukti jaminan bahwa laporan tersebut, dana-dana tersebut itu digunakan tepat dengan sasaran dan tujuan dan serta kebutuhannya. Nah, selanjutnya tujuan laporan keuangan itu apa saja sih? Yaitu ada 6. Yang pertama terkait dengan kepatuhan. Kepatuhan di sini berkaitan dengan jaminan apakah sumber daya, baik dana maupun sumber daya manusia, itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran untuk menjalankan aktivitas dari program dari organisasi sektor publik tersebut. Yang kedua, terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas di sini terkait dengan apakah dana-dana tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi gini, kalau misalnya masyarakat menuntut pertanggungjawaban terkait dengan alokasi dananya, berarti masyarakat ini ikut memantau atau memonitor kira-kira dana yang telah mereka berikan atau dana yang telah mereka sumbangkan di sini sudah tepat untuk menjalankan suatu program yang diinginkan oleh organisasi sektor publik itu atau tidak. Contoh, sumbangan yang diberikan oleh umat untuk membangun gereja atau tempat ibadah. Nah, tentunya umat di sini juga wajib mendapatkan informasi sumbangan yang telah mereka akan beri
itu digunakan untuk apa saja. Jika informasi ini jelas dan kegiatan ini jelas dengan waktunya juga kapan, tentunya umat dapat juga memonitor kegiatan atau kinerja dari organisasi sektor publik ini sendiri. Yang selanjutnya terkait dengan tujuan yang ketiga, yaitu perencanaan. Jadi ketika dalam menjalankan suatu perencanaan, tentunya perencanaan ini membutuhkan atau dituangkan di dalam kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengatur bagaimana dana-dana tersebut itu dapat digunakan. Contoh, ketika ingin mencairkan dana yang berasal dari sumbangan umat di gereja tersebut. Nah, berarti untuk mencairkannya ini juga perlu otorisasi. Jangan sampai ketika dana-dana tersebut digunakan atau dicairkan tetapi tidak ada pihak otorisasi yang berwenang untuk memberikan legalisasi agar dana tersebut itu layak atau sesuai digunakan untuk kebutuhan dalam menjalankan program maupun aktivitasnya. Yang selanjutnya, di sini tujuannya yang selanjutnya adalah untuk keberlangsungan organisasi. Jadi, kelangsungan organisasi di sini adalah digunakan untuk membantu para pembaca laporan keuangan untuk mengetahui kira-kira apakah organisasi sektor publik yang memiliki unit-unit usaha atau organisasi sektor publik yang berdiri sendiri di sini dapat melangsungkan usahanya atau dilihat keberlangsungan usahanya bagaimana dari bentuk laporan keuangan yang disajikan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kelima, terkait dengan hubungan sektor publik sendiri. Hubungan organisasi sektor publik sendiri kepada masyarakat. Jadi, masyarakat di sini membutuhkan yang namanya pertanggungjawaban. Dan bentuk pertanggungjawaban ini dapat disampaikan dalam bentuk komunikasi. Dan ketika dana-dana tersebut sesuai dengan alokasi kebutuhannya, berarti di sini organisasi sektor publik menjadi prestasinya baik karena dinilai masyarakat itu dia mampu mempertanggungjawabkan alokasi dananya digunakan untuk kebutuhan A, kebutuhan B, tepat sasaran. Berarti prestasinya atau citranya di mata masyarakat itu sesuai dan baik. Nah, yang terakhir untuk tujuannya adalah terkait dengan memperoleh fakta dan gambaran. Jadi, laporan di dalam informasi keuangan di sini itu juga harus memuat informasi yang jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh, misal pihak yang terkait dengan regulator. Jadi regulator ketika organisasi sektor publik ini butuh menyampaikan laporan pajak, itu harus jelas, sumbernya dari bukti transaksi yang ini, lalu kemudian laporan keuangannya menjadi seperti ini, sehingga kalau misalnya ingin dipertanggungjawabkan, jelas laporan keuangannya ini benar, tidak membuat salah saji material atau yang tidak valid. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi perbedaan antara laporan keuangan di pemerintah maupun di sektor swasta? Yang pertama, yaitu kalau secara fokus dan lingkupnya untuk laporan keuangan di sektor pemerintah, itu fokus kepada finansial, politik, dan kinerjanya bisa dilihat dari non-finansial. Jadi gini teman-teman, kalau semisal pemerintah itu membuat suatu program, itu berarti di sini program-program ini selain harus jelas sumber dananya dari mana, yang kedua juga harus jelas sasarannya. Jadi misal ada pelatihan program dari pihak pemerintah Balai Batik dan Kerajinan, itu dia mengajarkan cara pembuatan batik. Nah, ketika Balai Kerajinan tersebut mengajarkan pembuatan batik, tidak hanya berkaitan dengan sumber dananya yang digunakan berapa, uangnya yang habis berapa, melainkan di sini juga diukur juga non finansialnya, yaitu apakah benar kegiatan
ngajari batik, cara membatik itu tepat sasaran. Jangan-jangan yang datang itu hanya sedikit, hanya 10 orang, tetapi sumber dananya melimpah. Atau ternyata dana itu banyak, tapi yang pesertanya dikit. Dengan kata lain, ya kalau bisa dibilang hemat, tetapi tujuan dari kegiatan tersebut tidak tercapai. Jadi, dengan kata lain di sini untuk kegiatan di bagian laporan keuangan pemerintah itu juga harus disajikan untuk bagian non-finansial. Nah, sedangkan di swasta, ini fokusnya finansial. Kenapa? Karena organisasi sektor swasta atau organisasi swasta itu fokusnya untuk mencari profit, sehingga ketika kinerja yang dilakukan oleh mereka itu ukurannya seberapa banyak profit itu diperoleh atau seberapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Sehingga kalau dilihat dari segi lingkupnya, untuk di sisi pemerintahan hanya khusus untuk organisasi itu sendiri. Sedangkan di organisasi sektor swasta, lingkupnya mencapai organisasi dan menyeluruh untuk seluruh kegiatan. Karena harus lihat sektor mana yang menghasilkan keuntungan, apakah di bagian divisi pemasarannya itu tidak menghasilkan keuntungan, berarti ada kesalahan di bagian divisi produksi. Oke. Selanjutnya, untuk dari akuntabilitas itu sendiri, perbedaannya jelas. Akuntabilitas untuk di sektor pemerintah ini fokusnya kalau akuntabilitas atau pertanggungjawabannya kepada legislatif atau parlemen dan masyarakat. Sedangkan untuk di sektor swasta, karena bertujuan untuk profit, lalu kemudian memperoleh dana dari pihak investor, jelas harus dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham dan kreditor. Yang selanjutnya, orientasi dari laporan keuangan. Untuk di pemerintahan, itu orientasinya jangka panjang. Karena kalau teman-teman masih ingat kembali, di dalam sektor pemerintahan, dalam penerapan standar laporan keuangan, yaitu PP 71 yang berbasis akrual, di sini perlu yang namanya sebuah komitmen. Komitmen di sini apa sih? Komitmen di sini akan bisa terjadi atau dijalankan ketika pemimpin itu memiliki kepentingan yang sama. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kepolitikan. Dan jelas kalau misalnya politik sudah terjadi, terus kemudian tidak sesuai dengan komitmen untuk menjalankan standar keuangan, laporan keuangan tersebut, yaitu PP 71, berarti PP 71 ini tidak bisa dilangsungkan untuk dijalankan dalam pelaporan keuangan. Yang selanjutnya, untuk di sektor swasta tidak jangka panjang. Karena kenapa? Yaitu karena ini ada kaitannya dengan ketidakpastian pasar. Jadi karena di pasar itu berkaitan dengan naik dan turunnya nilai harga saham, dan sehingga mempengaruhi nilai perusahaan. Tentunya di sini swasta juga mengharapkan apakah apakah saham-saham ini dapat terus menaik atau turun nilainya, dan itu semua bergantung dari ketidakpastian yang ada dalam kondisi di pasar. Oke, dalam segi aturannya jelas kalau di dalam sektor pemerintahan menggunakan standar akuntansi pemerintahan, di sektor swasta membutuhkan laporan ini dasarnya adalah aturannya standar akuntansi keuangan, pasar modal, dan praktek akuntansinya. Lalu dari segi pihak pemeriksa, dari pemerintah yang dibutuhkan adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Terus sedangkan sektor swasta itu yang memeriksa adalah auditor independen, yaitu jelas yang seperti kalian ketahui selama ini adalah kantor akuntan publik, di mana seorang auditor ini harus independen dan tidak boleh memiliki hubungan istimewa atau hubungan dekat dengan organisasi atau perusahaan yang sedang diaudit atau yang dijadikan dijadikan objek untuk diaudit oleh si auditor ini. Dasar akuntansinya. Nah, teman-teman silakan coba dicek di halaman 119 di buku teman-teman.
Di bagian penggunaan dasar akuntansi di sini, penggunaan dasar akuntansinya di sektor pemerintahan untuk di buku teman-teman masih kas. Padahal teman-teman waktu itu ingat kalau yang namanya kita tidak lagi menggunakan PP 24 melainkan menggunakan PP 71. Jadi teman-teman harap diralat informasi yang ada di dalam buku teman-teman. Informasinya yang digunakan itu basisnya adalah basis akrual, bukan menggunakan basis kas, karena acuannya adalah PP 71 tahun 2010. Nah, sedangkan untuk di basis swasta, di organisasi swasta itu menggunakan basisnya sudah akrual. Apa sih yang menjadi perbedaan antara basis akrual sama basis kas? Kalau di basis kas itu akan dicatat ketika transaksi tersebut menyebabkan perubahan baik penerimaan dan pemasukan uang kas. Sedangkan di basis akrual, mau ada penerimaan, mau pun tidak, dia tetap harus dicatat. Dan kalau teman-teman masih ingat, ini yang membedakan basis akrual dan basis kas karena mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi jelas inilah yang membedakan mana informasi disajikan dalam laporan arus kas disajikan dalam basis kas maupun disajikan dalam basis akrual. Selanjutnya, untuk bagian dari perbedaan laporan keuangan. Nah, perbedaan laporan keuangan di sini, kalau yang pertama yaitu perbedaan laporan keuangan dengan laporan keuangan adalah di mana laporan keuangan di sini merupakan bagian dari laporan keuangan. Jadi di sini laporan keuangan itu tidak hanya berisi elemen-elemen yaitu yang terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas maupun kas, beban, biaya, pendapatan, melainkan juga terisi tentang laporan-laporan lain. Dan jelas untuk tujuan-tujuan umumnya di sini, tujuan-tujuan umum dari pelaporan keuangan jelas untuk informasi bagi si kebutuhan pemakai. Karena kalau tidak ada informasi, pemakai tidak akan memperoleh pemakai tidak dapat memperoleh informasi apakah laporan keuangan ini berisi tentang penggunaan alokasi dana yang tepat ataupun tidak. Nah, sedangkan tujuan khusus yaitu tadi kan sudah ada anggaran, terus kemudian ada realisasinya. Nah, berarti saat menjalankan realisasi, apakah kaitannya dengan kontrak di sini sudah disesuaikan dengan realisasi atau belum? Terkadang suatu program di dalam pemerintahan itu berkaitan dengan kontrak. Jadi misal kontrak untuk pembangunan gedung atau balai desa. Nah, ketika kontrak ini dijalankan antara pihak vendor di luar pemerintah maupun di dalam pemerintah, ini harus jelas informasinya itu dananya berapa, terus sumber dayanya ada berapa, lalu kemudian selain sumber dayanya ada berapa yang digunakan, terus kemudian apakah waktunya itu oke, terus kemudian tenaga kerjanya mau menjalankannya sesuai, dan dengan kata lain ini pun juga berkaitan dengan manajemen di dalam organisasi ini. Tentunya kalau misalnya sudah ada sumber daya tapi ternyata manajemen di dalam organisasi ini tidak baik dan tidak bisa menjalankannya dengan benar, berarti ini harus dilakukan yang namanya evaluasi. Nah, tentunya teman-teman di sini evaluasi itu berarti
akan memberikan terkait dengan yang namanya informasi apakah perusahaan tersebut atau organisasi ini mampu melakukan alokasi dana yang baik ataupun tidak. Sehingga kalau itu informasinya benar, oke. Terus kalau ada yang salah, tidak sesuai dengan jalurnya dalam saat pembangunan, berarti nanti akan dievaluasi gimana caranya biar bekerja lebih baik lagi. Oke, bentuk-bentuk di dalam laporan keuangan sektor publik. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran di sini sebenarnya informasinya adalah informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, biaya dari suatu entitas di mana karena realisasi terkait anggaran berarti antara anggaran dengan realisasi ini harus dibandingkan. Karena anggaran dan realisasinya akan dibandingkan, berarti ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan. Jadi, apakah misalnya suatu kegiatan anggaran itu besar, apakah sumber dayanya ini hanya berasal dari organisasinya aja? Atau bisa jadi ada sponsorshipnya. Kalau misalnya ada sponsorshipnya, berarti ini harus jelas dan digunakan untuk apa. Nah, kebetulan konteksnya karena organisasi sektor publik di sini bisa macam-macam, bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah, bisa digunakan untuk mendanai kegiatan organisasi sektor publik, dan jelas ini harus jelas diperoleh dari mana, lalu digunakan untuk apa. Nah, kalau sudah jelas di mana digunakannya, terus diperoleh dari mana, tentunya informasi tersebut berarti akan memberikan, oh begini toh, pertanggungjawabannya sudah jelas, alokasi dananya sudah tepat, tujuannya pun juga sudah tercapai, dan publik pun merasa berarti dana-dana atau sumbangan yang diberikan itu tepat sasaran dan tepat tujuannya yang disesuaikan dengan kebutuhan di organisasi sektor publik tersebut. Nah, untuk informasi non-keuangan ini disajikan di dalam APBN dan APBD. Lebih tepatnya yaitu di nota APBN dan APBD. Nah, terus apa saja sih yang di dalam elemen-elemen laporan realisasi anggaran? Yaitu ada pendapatan, belanja, biaya, transfer. Nah, informasi yang lainnya itu adalah terkait dengan surplus dan defisit teman-teman di sini. Jadi, mohon nanti ditambahkan di dalam informasi buku teman-teman bahwa ada yang namanya terkait dengan informasi, yaitu kalau di dalam realisasi anggaran terdapat terkait dengan informasi yang namanya surplus dan defisit. Ini bisa dicek di halaman 122, yaitu di halaman 123. Di kata-kata setelah transfer yaitu ada surplus dan defisit. Jadi, di dalam organisasi sektor publik tidak mengenal istilah untung dan rugi, melainkan istilah yang digunakan adalah surplus dan defisit. Jadi kalau kita lihat bareng-bareng di dalam di dalam yang namanya informasi PP71, di dalam informasi PP71 ini terkait dengan laporan realisasi anggaran. Nah, ini ada informasi terkait surplus, defisit, pembiayaan, sisa, lebih ataupun kurang. Jadi, mohon teman-teman tambahkan ada informasi terkait ini karena mengingat bahwa organisasi sektor publik tidak mencari untung, berarti di sini terkait dengan pembiayaan yang surplus maupun defisit. Oke, kita kembali lagi selanjutnya yaitu laporan keuangan untuk neraca. Laporan keuangan untuk neraca di sini itu berisi tentang informasi posisi keuangan. Dan apa sih yang disajikan di dalam laporan neraca atau laporan keuangan dalam bentuk neraca, yaitu ada posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana, serta elemen-elemennya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset sendiri di sini sebenarnya
informasinya tidak hanya merupakan aset lancar yaitu kas, melainkan ada juga informasi mengenai aset not lancar. Aset not lancar atau aset tidak lancar itu meliputi investasi jangka panjang, lalu kemudian dana cadangan, terus kemudian ada investasi jangka panjang dan aset tetap juga. Nah, kira-kira kalau untuk investasi jangka panjang itu apa saja sih? Investasi jangka panjang ini bisa jadi pemerintah menerbitkan namanya SUN atau surat utang negara, sehingga nanti di sini ketika surat utang negara itu diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat di sini turut andil dalam proses di mana untuk pembangunan di pemerintahan atau pembangunan untuk menjalankan aktivitas pemerintah. Selanjutnya untuk kewajiban. Kewajiban itu apa sih sebenarnya? Ini merupakan utang yang timbul dari kejadian masa lalu dan tentunya yang namanya kewajiban di sini harus dilunasi ya teman-teman. Lalu kemudian terkait dengan ekuitas. Ekuitas ini apa? Yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara kewajiban dan ekuitas, sama ya kayak rumusnya persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang dan modal. Nah, kalau bedanya di sektor publik nama istilahnya adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Terus informasi yang selanjutnya yaitu terkait dengan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas di sini sebenarnya ada 3 aktivitas. Yang pertama itu berhubungan dengan kegiatan operasional, lalu kemudian ada investasi dan pembiayaan. Nah, untuk informasi di sini, sebenarnya informasi kas di sini berarti kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran. Mau penerimaan dan pengeluaran untuk operasional, penerimaan dan pengeluaran untuk aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Tentunya di sini untuk informasi-informasi tersebut tentunya akan mempengaruhi berapa uang yang masuk dan berapa uang yang dikeluarkan, serta akan mempengaruhi saldo akhir kas yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, teman-teman perlu dicermati di dalam buku teman-teman itu di bagian halaman 132 untuk bagian laporan arus kas, isinya itu tidak hanya informasi terkait dengan 3 aktivitas ini, melainkan kalau teman-teman cek di dalam PP 71 itu aktivitas yang dimiliki oleh arus kas itu ada yang namanya aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris itu apa sih? Aktivitas transitoris itu merupakan aktivitas yang tidak berkaitan dengan ketiga aktivitas itu yang tadi pertama, yaitu ada operasional, lalu kemudian ada pendanaan. Nah, kita coba juga ya di dalam PP 71-nya aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris. Nah, jadi aktivitas transitoris ini aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk di dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi, teman-teman perlu mengingat karena dia tidak berkaitan dengan 3 aktivitas tersebut, dia sebenarnya adalah pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan di pemerintahan. Sehingga ini bisa jadi kayak terkait dengan perintah untuk membayar taspen atau askes. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Lalu kemudian kita lanjutkan. Selain informasi laporan arus kas, selanjutnya terkait dengan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu sebenarnya apa sih? Catatan atas laporan keuangan itu sebenarnya adalah informasi penjelasan terkait penjelasan naratif
rincian angka-angka yang ada di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Tentunya di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan itu berisi kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi lain terkait dengan kebijakan fiskal non-fiskal. Nah, tentunya di sini isinya ada macam-macam, bisa jadi kebijakan fiskal terkait dengan kondisi ekonomi, terus kemudian kinerjanya bagaimana, disusun oleh siapa, standarnya yang digunakan apa, pos aset dan kewajiban bagaimana. Nah, kalau dicek kita di dalam PP 71 teman-teman, di dalam PP 71 sendiri, ini dijelaskan bahwa di dalam PP 71 itu tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga berisi macam-macam, yaitu terkait dengan, kita coba cek. Nah, catatan transaksi yang tidak diungkapkan. Jadi tadi, misal kaitannya dengan aktivitas yang tidak kaitannya dengan kas, berarti harus disajikan di dalam laporan keuangan. Terus apa saja sih selain itu? Di dalam laporan catatan atas laporan keuangan juga ada yang kaitannya dengan, yaitu namanya adalah materialitas. Jadi, sebentar saya coba carikan. Materialitas itu apa sih? Materialitas di sini, materialitas merupakan informasi terkait dengan harus bebas salah saji material. Oke, sebentar saya bukakan PP 71 terkait dengan lampiran khusus untuk catatan laporan keuangan. Jadi ada di dalam PSAP nomor 4, berarti lampiran 1.05. Mari kita buka. Lampiran 1.05. Nah, di bagian catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi penyajian fiskal tadi ya, ada asumsi dasar, pengguna laporannya siapa, pengungkapannya siapa. Nah, terus di sini di dalam catatan atas laporan keuangan, selain tadi informasi yang harus disajikan seperti itu, dalam penyajiannya pun juga harus menyajikan asumsi dasar akuntansinya, tentang kemandirian entitas, kesinambungan entitas, keterukuran ini, terus siapa yang menggunakan. Nah, ini teman-teman yang membedakan. Di informasi di buku teman-teman itu tidak disajikan tentang ini 4 pertimbangan. Jadi kebijakan akuntansi di sini seperti 4 pertimbangan pemilihan penerapan kebijakan akuntansi, yaitu ada pertimbangan sehat, ketidakpastian di dalam banyak transaksi, terus ada substansi yang mengungguli bentuk, yaitu ada transaksi atau kejadian lain yang harus dipertanggungjawabkan dan harus disajikan dengan sesuai hakikat transaksinya. Terus yang ketiga ada materialitas, yaitu semua komponen yang material harus dievaluasi. Jadi kalau tadi sudah disajikan tentang terkait dengan informasi kebijakan akuntansi, nah ini berkaitan dengan kebijakan akuntansi, berarti kebijakan akuntansi yang dimaksud di sini ada 4 pertimbangan, yaitu harus sehat, terus kemudian ketidakpastian melingkupi banyak transaksi, ada substansi mengumpuli bentuk, dan materialitas. Oke. Nah, selanjutnya ada terkait dengan laporan kinerja. Laporan kinerja di sini berisi tentang realisasi antara pendapatan dan belanja. Jelas ini menggunakan basis akrual. Nah, informasi yang di sini yang maksud apa sih? Ada laporan
yang berisi pendapatan operasional, belanja, dan surplus defisit. Nah, teman-teman perlu ngecek kembali. Kalau di dalam PP 71 tidak ada informasi mengenai laporan dalam bentuk kinerja, melainkan yang ada adalah silpa. Silpa di sini adalah merupakan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran yang saat ini atau lebih saat ini dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi untuk laporan kinerja di sini tidak ada ya teman-teman, di dalam buku teman-teman mohon diralat, yang ada adalah laporan silpa. Nah, selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Ini berisi tentang kenaikan dan penurunan ekuitas. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam perubahan ekuitas? Oke, mari kita coba cek di dalam PSAP atau di dalam laporan laporan keuangan untuk PP 71. Jadi, pernyataan nomor 5 akuntansi persediaan. Oke, kita coba cek lagi. Kira-kira ada di mana sih laporan perubahan ekuitas? Sabar teman-teman. Oke, coba kita buka di bagian lampiran kedua, lampiran 1 nomor 2. Masih nomor 1. Oke. Nah, ini nomor 1 bagian 2. Laporan realisasi anggaran, saldo lebih tadi silpa ya. Terus aset lancar non lancar. Lalu kemudian ada terkait dengan, nah ini ekuitas. Merupakan kekayaan bersih yang berisi selisih antara aset dan kewajiban. Jelas untuk ekuitas di sini berarti merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah. Oke, terakhir terkait dengan laporan operasional. Nah, laporan operasional ini merupakan laporan yang berisi ikhtisar sumber daya ekonomi yang dapat menambah ekuitas tadi kekayaan, serta digunakan untuk apa dan dikelola oleh siapa. Dan jelas untuk laporan operasional ini harus jelas apakah sudah digunakan untuk kebutuhan operasional organisasi sektor publik atau belum. Jadi kalau kita cek laporan operasional, ya sebenarnya isinya hampir sama dengan realisasi anggaran. Itu ada pendapatan, ada beban, ada surplus. Tapi karena dia laporan berkaitan operasional, di sini berarti kaitannya dengan suatu kegiatan operasional antara entitas pelaporan yang dianalisis menurut fungsinya. Jadi bisa jadi di sini hanya khusus untuk kaitannya dengan kegiatan-kegiatan operasional. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini selesai terkait dengan laporan keuangan. Nah, minggu depan tanggal 26, teman-teman kita akan belajar online lagi, yaitu terkait dengan informasi pengukuran kinerja sektor publik, dan berikut juga ada dengan review. Jadi kalau semisal besok pas saat kita masuk ke bagian kinerja sektor publik, presenternya ini akan menyajikan presentasi setelah kita review ya. Nah, bahan review ini nanti akan digunakan untuk bahan atau mengingat kembali apa yang sudah diajarkan dari bab 1 hingga bab 6, lalu kemudian nanti dari review tersebut semoga dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal UTS. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, semoga kalian sehat selalu.